Nah, di Obat obrolan santai kita kali ini, saya ditemani salah satu guru hebat lagi yang ada di Kota Batam. Nah, kita masih masuk edisi Obat obrolan santai kita, yaitu mengenal guruku lebih dekat. Untuk itu langsung saja Ibu Cahyatus dari SMA 11 ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hayatus Zakia dari SMA Negeri 11 Batam. Seperti yang tadi Miss Rani bilang, kalau saya termasuk guru hebat kayaknya masih jauh kali ya. Jadi SMA Negeri 11 Batam itu ada di Pulau Buluh, Kecamatan Bulang. Dia termasuk di Kota Batam. Sebelum kita berbicara masalah SMA 11 nih, sebelumnya Ibu Cahyatus ini cita-cita awal tuh memang pengen jadi guru atau ada hal lain? Ya, itulah kalau untuk cita-cita awal sama pada umumnya anak-anak ya, dimulai dari masa anak-anak itu setiap anak pasti berubah-ubah dari cita-cita mulai ingin menjadi guru, menjadi reporter sampai menjadi penulis. Tapi karena di lingkungan keluarga ibu sendiri itu semuanya berangkat dari seorang guru, dari bapak ibu guru, kemudian saudara-saudara juga banyak yang guru, dan kebetulan tiba di kuliah pun mengambil jurusan guru, ya otomatis akhirnya menjadi seorang guru seperti sekarang ini. Berarti dari awal memang sudah niat masuk keguruan. Waktu selesai SMA berarti ngambil keguruan lah itu berarti ya? Iya, sebenarnya kalau niat menjadi guru itu waktu setelah lulus SMA itu tidak ada, tapi karena memang pendidikan waktu itu mengambil jalur pendidikan di dunia keguruan, jadi ya otomatis, saya bilang tadi otomatis itu akhirnya sampai sekarang menjadi guru. Tapi niat di awal untuk menjadi guru itu belum ada, saya bilang belum ada. Nanti saya ceritakan di mana mulai niat itu ada menjadi guru. Berarti cita-cita terbesarnya apa sebenarnya? Cita-cita terbesar dulu mungkin hanya simpel saja. Saya mungkin dulu hanya ingin menjadi seorang istri yang baik. Tapi sekarang sudah luar biasa ya, menjadi guru dan seorang istri sama-sama pekerjaan yang mulia. Ibu ini asli orang mana? Kalau saya dari logat, aksen selalu sudah nampak. Kalau saya dari orang Jawa, jadi di Batam itu adalah perantauan. Jadi mungkin dimulai dari situlah. Ketika di Batam niat mengajar itu ada. Awalnya cuma pertamanya mungkin hanya dari awal, karena di awal cita-cita saya itu hanya ingin menjadi seorang istri yang baik, dan kebetulan istri yang baik itu ternyata satu paket dengan menjadi ibu yang baik. Jadi ibu itu ternyata memang harus mengajar anak-anak dan sampai harus menjadi guru ya, guru buat anak-anak. Nah itu jadi awal mulanya di situ ternyata. Nah tapi tipe ibu sendiri di sekolah itu bagaimana? Tipe itu proses, saya bilang. Jadi menjadi yang seperti sekarang, menjadi guru yang sekarang dikenal anak-anak di SMA Negeri 11 Batam yang sekarang, saya itu menjadi guru dengan panggilan yang agak aneh. Apa tuh? Ibu cantik. Oh, walaupun tapi kan sesuai ya, ibu cantik ya. Kalau ibu ganteng itu bahaya itu ya. Iya. Walaupun mukanya tidak cantik, tapi setidaknya perilakunya menuju cantik ya. Karena guru itu kan yang ditiru adalah perilakunya, bukan wajahnya. Jadi menjadi tipe yang sekarang itu proses, saya bilang. Karena saya menjadi guru ini juga melalui banyak proses. Jadi waktu sekolah dulu jenis siswa seperti apa? Nah, mungkin kalau dari tipe siswa, saya termasuk siswa yang aktif, agresif, menuju ke nakal ya. Tapi belum nakal ya, belum muncul ya, menuju. Syukurnya cita-cita jadi guru akhirnya nggak jadi nakal ya. Iya, karena selalu berada di lingkungan koridor seorang guru, karena bapak tadi seorang guru, jadi menjadi siswa pun hanya sebatas agresif, tapi nggak sampai kenakalannya, masih bisa dimaafkan lah, masih preventif lah. Masih preventif ya, keren sekali. Kemudian ini sekarang sudah mengajar berapa tahun ya di SMA 11? Kalau di SMA 11-nya dari 2016, sekarang 2021, berarti 5 tahun. Sudah 5 tahun di SMA 11. Nah kebetulan sangat berjodoh dengan angka 11 ya. Iya. Oke guys, untuk kalian ketahui, beliau sebelum mengajar di SMA 11, beliau ini dulu mengajar di SMP 11. Sama-sama berjodoh dengan angka 11. Bener Bu ya? Iya betul. Berangkat dari sekolah yang notabene di
ini ya di darat, sekarang di pulau. Kalau dulu kan istilahnya sekolahnya itu mengajar, hampir berapa tahun Ibu mengajar di ini ya, di SMP 11? Di SMP 11 hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun mengajar yang hanya dari rumah naik motor sampai. Nah sekarang kan harus beberapa kendaraan. Nah, itu bagaimana perbedaan yang Ibu dapat? Ya itu tadi balik lagi ke proses seperti yang dari awal saya bilang, semua itu dari proses. Dari mulai di SMP 11 sampai sekarang berada di SMA 11, itu prosesnya sangat luar biasa, mulai dari perjalanan sampai saya menemukan jati diri saya yang sekarang ini menjadi seorang guru dengan karakter yang seperti sekarang. Itu prosesnya ya luar biasa tadi. Dari SMP 11 yang dulu notabene-nya oke, di sekolah sama-sama di daratan Batam. Jadi dari rumah ke sekolah itu naik motor sudah bisa. Tapi di SMP itu ngajar anak-anak usia 13 ke 15 tahun. Menjelang remaja ya? Menjelang remaja. Itu saya mengajar cuman sekedar mengajar. Saya bilang hanya sekedar mengajar. Jadi sekedar menyampaikan materi yang harus saya sampaikan. Saya tidak memikirkan apakah materi yang saya sampaikan itu sampai ke anak atau tidak, itu menjadi urusan kesekian. Tapi seiring perjalanan dan ketuaan saya, bukan kedewasaan, ini sudah melampaui dewasa. Jadi seiring dengan ketuaan, jadi kalau sekarang lebih ke moto saya itu bukan ingin membuat anak pintar, tapi lebih ingin membuat anak berkarakter. Dan didukung lagi pindah sekolahnya itu di SMA 11 yang jauh dari kota, yang harus nyebrang dulu ke pulau, dan di sana menemui banyak kali yang luar biasa, dari mulai anak-anaknya, dari mulai kebudayaannya, banyak hal. Jadi itu prosesnya menuju saya akhirnya memantapkan diri mengajar tidak lagi menggunakan materi, tapi harus menggunakan hati rupanya. Berarti perbedaan yang mendasar itu sebenarnya adalah tempat tinggal ya, kemudian mungkin lingkungan. Iya betul. Lingkungan di setempat. Nah, untuk anak-anaknya sendiri nih yang sekarang tempat Ibu mengajarnya, untuk anak-anaknya sendiri itu bagaimana? Cara mereka atau mereka menerima pembelajaran yang Ibu berikan? Tadi kan dibilang sekarang menggunakan hati ya, menggunakan hati karena kita karakter anak yang harus dibina. Nah, tetap walaupun kita menggunakan hati untuk membina karakter mereka, tetapi kan materi secara pengetahuan harus tetap sampai. Nah, itu bagaimana cara mereka menerima itu? Iya betul. Jadi materi tetap harus tersampaikan ya, walaupun penyampaiannya jadi agak dikurang, bukan dikurangi dalam artian KIKD-nya dikurangi, tidak, tapi mungkin justru menambah. Jadi menambah karakter tadi. Menambah karakter karena mereka yang sekarang ini saya ngajar di usia SMA lebih dewasa mereka, jadi lebih menjadi teman aja. Mereka menjadi teman, tapi karena latar belakang dari mereka yang notabene itu berada di SMA itu hanya mungkin sekitar 10% yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Jadi rata-rata anak SMA 11 itu masih berpikir kalau pendidikan itu cukup sampai di SMA saja. Nah, jadi karena latar belakang itu juga yang akhirnya mendasari saya sendiri untuk menyampaikan materinya itu lebih kepada aplikasi sehari-hari aja, kehidupan dia, bagaimana dia harus siap berada di lingkungan masyarakat setelah lulus dari SMA. Yaitu tadi membuat anak lebih berkarakter, mempunyai karakter yang beda antara anak yang sudah sekolah dengan anak yang tidak sekolah. Dengan anak tidak sekolah, itu berarti anak-anak di sana memang mereka berhenti sampai di SMA atau memang ada faktor lain yang mendasari bahwa mereka memang tidak mau melanjutkan? Karena kan yang Ibu ajar ini yang sudah dewasa ya, dari remaja sudah menjelang dewasa, karena mereka harus memikirkan bukan lagi melanjutkan untuk jenjang selanjutnya, tapi mereka harus memikirkan kuliah untuk masa depan mereka atau mereka cari kerja. Iya betul. Ini apa, latar belakang dari latar belakang dari keluarga. Latar belakang banyak, ada latar belakang keluarga, latar belakang kondisi alam. Tapi yang lebih ini mungkin itu kurangnya informasi dan motivasi. Jadi anak-anak ini ketika sudah SMA mereka lebih cenderung selesai sekolah karena tidak ada informasi lebih lanjut lagi, dan motivasi mereka untuk belajar itu
masih tergolong rendah dibandingkan dengan mungkin anak-anak yang berada di Batam. Nah ini cukup menantang ya, karena yang diajar adalah anak SMA. Dari ibu sendiri nih, apa motivasi terbesar ibu buat anak-anak itu sehingga mereka jadinya lebih bersemangat? Ya itu tadi, karena ingin ada ya sekedar memberikan motivasi itu tadi kan ternyata tidak cukup pakai materi ya, itu tadi harus pakai hati tadi. Jadi menggunakan hati untuk pertama pendekatan dengan mereka. Jadi anak ini maunya nanti setelah SMA itu apa? Jadi sebagai seorang guru tidak cukup hanya memberi materi, tapi ternyata harus juga memberikan informasi kepada mereka dengan banyak wacana. Ketika nanti mereka setelah tamat SMA itu mau sekolah lagi atau mau bekerja, itu diberikan wacana yang agar mereka bisa memilih dan memilah, oh nanti saya setelah SMA ini maunya di sini. Dan sampai sekarang sudah 5 tahun di sana, itu memang anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah dari SMA ke perguruan tinggi itu memang ada peningkatan presentasi, tapi tidak banyak, tidak ada lah ya. Ada. Nah berarti informasi yang paling besar itu didapat dari sekolah. Untuk anak-anak itu sendiri, mereka kalau seandainya mau lanjut itu menggunakan jalur pribadi kah atau jalur beasiswa atau ada memang informasi lain dari sekolah? Karena kayaknya di sini memang sekolah yang harus ini ya, untuk SMA ini ya, sekolah yang harus berdiri paling depan untuk pendidikan mereka lebih lanjut ya. Iya betul. Jadi di SMA 11 itu juga karena sekolahnya kecil, jadi komunikasi antar guru dan antar siswa itu memang harus terjalin sekali, karena kalau enggak akan terjadi miscommunication. Jadi kan memang untuk informasi dan motivasi itu sendiri memang harus dari sekolah. Jadi sekolah itu harus memberikan banyak informasi mengenai jenjang selanjutnya, itu tentang perkuliahan, itu banyak jalur. Apalagi kan memang SMA 11 itu kan termasuk SMA negeri. Jadi di SMA negeri itu ada kuota untuk jalur beasiswa, tetap ada. Kadang-kadang tapi ya itu tadi, anak sudah begitu didaftar ternyata tidak mengambil jalur itu, sayang sekali. Jadi motivasi mereka kurang, apalagi pendekatan kepada orang tua. Ketika anaknya mau, orang tuanya yang nggak mau, atau sebaliknya orang tuanya mau, anaknya yang nggak mau. Jadi memang dari awal itu begitu terjun di SMA 11 itu yang pertama saya bangun itu adalah komunikasi dengan siswa, guru dan orang tua. Kita flashback ke awal nih sebelum kita lanjut ya. Ibu di situ ditugaskan atau bagaimana? Karena kan ibu pertama dari Jawa nih, dari Jawa datang ke Batam, kok tiba-tiba udah di darat kok langsung ke pulau gitu? Iya itu tadi. Jadi awalnya sebenarnya memang keinginan pribadi, yaitu merantau seperti orang pada umumnya, ya berbekal ijazah gitu, dari ijazah S1 ke pendidikan. Jadi akhirnya mencari pekerjaan pun harus sesuai paling tidak. Jadi waktu itu mencari pekerjaan di dunia pendidikan dan diterima di SMP 11. Oh berarti langsung di SMP 11? Ya, jadi pertama kali di Batam itu ngajar itu di SMP 11. Dan pertama kali ngajar di SMP 11 itu tak ada niat untuk maksudnya pindah sekolah atau apapun. Ya pinginnya sih tetap di 11, ya tetap di 11 sampai ada penerimaan pegawai negeri, mencoba untuk tes dan kebetulan alhamdulillah keterima. Sebenarnya waktu itu penempatannya di SMA 12. SMA 12 itu ada di Tanjung Huma, ada di darat juga di Batam, di kota juga di Baloi sana. Tapi karena kebetulan di sana itu guru ekonominya sudah ada, jadi kepala sekolahnya waktu itu menawarkan untuk mencari sekolah lagi. Jadi dalam artian karena kepala sekolahnya baik banget, jadi dia waktu itu mengajukan untuk saya pindah di SMA 1 waktu itu. Jadi sudah melalui proses, kemudian tinggal masuk di SMA 1. Di tengah perjalanan saya berpikir ulang, kalau di SMA 1 dengan anak yang sudah punya karakter, punya akademik yang bagus, tak ada tantangan kalau cuma ngajar di situ kan. Sementara waktu lulus CPNS itu kan memang niatnya sudah berubah dari yang pertama belum ada niat mengajar, kemudian sekarang sudah mulai mengajar, itu ternyata panggilan hati, ya sudah mulai ditata lagi ulang hatinya. Kalau mengajar itu tidak cukup kita mencari materi, mencari uang, jadi
kita pakai hati tadi. Kemudian ada teman guru yang mengatakan kalau SMA 11 itu tidak ada guru ekonominya. Jadi dengan keteguhan hati kayaknya boleh juga nih di SMA 11. Dan ternyata SMA 11 itu berada di pulau. Berarti awalnya suatu teman ibu bilang ini di SMA 11 nih lagi butuh guru nih, guru ekonomi. Ibu belum tahu itu berada di pulau. Sudah tahu berada di pulau, tapi karena nggak tahu, maksudnya nggak tahunya gini, pulau yang seperti apa itu belum pernah tahu, karena menurut perkiraan saya sendiri kan kalau dari Jawa ke Batam aja sudah pulau ya, sudah pulau. Jadi diperkirakan pulau kayak Pulau Batam gitu. Iya, perkiraan mungkin kayak belakang Padang, karena kan sudah tahu belakang Padang, Tanjung Pinang kan sudah tahu. Jadi mungkin kayak belakang Padang gitu. Jadi masih ada banyak lalu lintas perdagangannya oke. Ternyata begitu sampai di Pulau Bulu, kalau Pulau Bulunya sendiri sih dekat dari Batam, dari penyeberangan itu dekat, tapi yang membuat luar biasa ternyata siswanya tidak hanya dari Pulau Bulu. Jadi dari pulau-pulau sekitar Pulau Bulu yang bisa ditempuh menggunakan pancong itu sekitar 45 sampai 1 jam. Oh, berarti masih ada di luar Pulau Bulu siswa yang bersekolah di SMA 11? Iya. Bukan orang sekitar situ saja? Bukan. Dan itu yang membuat akhirnya jadi luar biasa. Kalau hanya untuk Pulau Bulu sendiri itu penyeberangan dari pelabuhan ke Pulau Bulu itu hanya memakan waktu 10 menit. Jadi nggak bisa ditempuh pulang pergi, ditempuh hari. Itu tidak termasuk yang sangat luar biasa. Yang membuat sangat luar biasa itu ternyata memang anak-anak itu perjuangannya ke sekolah itu perjuangannya jauh lebih berat mereka daripada gurunya. Jadi ketika gurunya hanya memikirkan bagaimana materi ini sampai ke anak, rasanya kayak nggak adil buat mereka gitu. Karena mereka mau datang ke sekolah aja udah luar biasa. Iya ya. Karena perjalanan tadi itu ya dari pagi, kalau 1 jam berarti masuk sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30 berarti mereka harus perkirakan 6:30 sudah berangkat. Iya. Luar biasa. Nah itu makanya kayaknya rasanya nggak adil ketika ternyata setiap guru pasti menginginkan materinya tersampaikan dengan baik kepada siswanya. Dan setiap guru dan mata pelajaran di SMA itu kan juga tidak cukup 1-2 mata pelajaran, ada sekitar 10 lebih mata pelajaran. Kalau semua guru menginginkan siswanya mengerti dengan yang dia ajarkan, kayaknya nggak adil dengan perjuangan dia yang begitu dia ke sekolah itu kayaknya memang benar dia mungkin niatnya ada yang menuntut ilmu, tapi kan tidak adil gitu kalau anaknya sekedar diberikan materi yang kemudian anaknya tidak melanjutkan ke sekolahnya lebih tinggi. Akhirnya menurut saya kayak agak kurang tepat gitu. Jadi akhirnya makanya memutuskan untuk bagaimana caranya menyisipkan motivasi mereka tentang nanti bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan atau dia bekerja. Karena mereka bukan usia anak-anak ya, bukan usia anak remaja, tapi sudah memang usia pekerja ya. Tamatan, kalau tamat berarti usia sekitar 18-19 tahun. Sudah memang kalau bekerja sudah bisa, KTP juga sudah punya, jadi memang harus lebih luas lah pandangan. Nah, balik lagi kita ke siswa nih. Dukungan orang tua sendiri itu bagaimana terhadap lingkungan sekolah, terhadap anak-anak, terhadap karir lah ya, karir anak-anak ke depannya. Itu bagaimana dukungan orang tua sendiri yang Ibu ketahui? Ya, ada beberapa anak yang memang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ada yang memang dari awal anak itu masuk di SMA mereka sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi dia masuk SMA karena memang dia bekerja di sana karena rata-rata nelayan, jadi dia bisa mencari uang sendiri, anak-anaknya mencari uang sendiri. Kemudian paginya mereka masih dituntut untuk sekolah, dan ketika di sekolah kemudian dikasih materi dan dia tidak tahu apa-apa kan rasanya gurunya pingin gemes gitu, ini anaknya ini niat sekolah apa enggak. Jadi ya akhirnya ternyata bukan masalah niat dan tak niat sekolah, karena niat itu akan muncul belakangan. Dia datang ke sekolah itu sebenarnya dia berarti sudah niat sekolah. Jadi ya akhirnya ya banyak motivasi yang memang harus diberikan kepada dia. Ternyata ya dengan dia sekolah aja berarti sudah menuntut ilmu, dan ilmu yang paling tinggi itu sebenarnya adalah adab. Jadi ilmu yang paling tinggi itu adalah etika. Jadi tadi balik lagi ya akhirnya dari situ lebih baik membentuk anak ini berkarakter daripada cukup membuat anak ini pintar. Berarti karakter lebih utama ya, karena dia juga sudah usia dewasa. Nah, pendekatan terhadap orang tua sendiri yang pernah dilakukan?
Kalau terhadap orang tua yang sering itu home visit. Jadi kalau home visit, kalau misalnya nanti kapan-kapan mau ikut ke pulau home visit bagi guru itu benar-benar artis yang sangat diidolakan mereka. Jadi kalau gurunya itu masuk ke pulau, istilahnya kalau guru itu mau datang ke pulau-pulau itu mereka menyambut sangat luar biasa. Kalau bisa digelar karpet merah, digelar karpet merah. Tidak. Jadi mereka memang sangat luar biasa menghormati gurunya, karena bagi dia tuh guru memang masih mempunyai predikat di hati yang sangat luar biasa, karena saya memanfaatkan situasi itu juga. Jadi akhirnya bisa dengan leluasa pendekatan diri sama orang tua. Jadi orang tua itu lebih percaya sama gurunya daripada sama anak itu sendiri. Jadi ya udah, jadi kalau gurunya ngomong orang tuanya akan lebih mengikuti. Jadi guru ini artis yang tidak terkenal di media, ya. Tapi cukup terkenal di kalangan orang tua. Iya, itu mungkin lebih ke situ. Untuk anak SMA sendiri nih, untuk anak SMA itu kan sudah golongan tipe anak yang bukan lagi remaja. Jadi mereka sudah naik level di atas remaja. Nah, untuk tingkat kenakalan itu sendiri bagaimana? Untuk tingkat kenakalan, karena saya nggak punya pembanding dengan SMA lain dan bukan juga maksud membandingkan dengan SMA lain, karena juga tidak punya pengalaman di SMA lain, karena dulu berangkat dari SMP ke SMA, mungkin pembandingnya SMP sama SMA aja. Jadi kalau untuk membandingkan SMP ke SMA, kalau di SMP itu anak-anak tingkat kenakalannya kan hanya ikut-ikutan teman, dikasih tahu tidak mau. Nah, itu untuk tingkat SMP. Tapi ketika tingkat SMA itu kenakalannya bukan dari teman kebanyakan, tapi memang dari sudah terbentuk dari karakter tadi. Jadi kalau dia dari SMP-nya sudah ada karakter yang seperti itu, terbawa sampai SMA. Nah, ketika ada seseorang yang mampu menyentuh hatinya, dia bisa berubah. Tapi kalau sekedar memberi nasihat dan tidak ada tindak lanjut dari itu, anak-anak akan membawa karakter itu terus sampai nanti dia tamat SMA. Berarti back to basic ya, karakter lagi ya. Balik lagi karakter lagi. Balik ke karakter anak-anak lagi. Nah, untuk SMA nih di sana, kalau untuk SMA di sana, guru-gurunya sendiri bagaimana? Dia ada berapa guru di sana? Di sana kalau untuk gurunya sendiri ada 15 orang. Untuk seluruh guru di SMA 11 itu semua dari Batam. Jadi berarti nggak ada yang tinggal atau stay di Pulau Buru? Nggak ada. Jadi semua gurunya dari Batam, dan kalau boleh saya agak sedikit berbangga, SMA 11 itu memiliki guru-guru yang sangat luar biasa. Jadi tiap hari mereka juga harus bolak-balik Batam Pulau, dan dedikasi terhadap sekolahnya sangat luar biasa, ditunjang dengan fasilitas SMA 11 yang sangat luar biasa. Jadi saya boleh berbangga kalau nanti ada yang tertarik dengan SMA 11 boleh mengulik SMA-nya, jangan mengulik gurunya aja. Jadi mengulik SMA-nya dengan fasilitas-fasilitas yang dipunya SMA 11 yang di pulau tapi serasa di kota. Itu saya memang sangat membanggakan itu karena fasilitasnya sangat luar biasa. Berarti tidak kalah dengan di kota ya, fasilitasnya. Ya. Begitu juga dengan informasi-informasi yang didapat oleh siswa. Iya, apalagi tadi didukung dengan gurunya tadi. Karena gurunya semua berada di Batam, informasi itu anak dengan cepat bisa tahu. Jadi gurunya tuh bisa termasuk guru-guru update karena gurunya dari Batam tadi. Jadi memberi informasi ke anaknya, jadi anaknya semakin kesini apalagi sekarang lagi masa pandemi daring. Itu untuk penguasaan IT anak-anak kami ya 90% bisa dikatakan oke. Nah ya, balik kita ke masa pandemi nih, karena tadi berbicara masalah pandemi. Kalau masalah pandemi, anak-anak di SMA 11 sekarang belajarnya daring atau tatap muka? Kalau di awal-awal pandemi kemarin, di awal-awal pandemi itu semuanya kan harus daring. Jadi kami juga mempersiapkan diri daring dengan segala fasilitas daring itu. Anak-anak mampu mengikuti, saya bilang mampu mengikuti. Kemudian sekarang ada peraturan terbaru, kemudian anak-anak ada yang tatap muka dan ada yang daring. Jadi gurunya sekarang ekstra ngajar buah. Jadi anak-anak yang mau daring silahkan daring, anak-anak yang tatap muka juga datang ke sekolah. Jadi ada 2 shift untuk pelaksanaan pembelajaran yang sekarang. Persentase besarnya mereka daring dan tatap muka? 60-40, 60 tatap muka, 40 daring. Jadi 50-50 lah. Untuk fasilitas yang diberikan sekolah nih untuk anak-anak yang daring. Untuk anak-anak yang daring tidak dapat fasilitas apapun, mereka handphone kan harus disediakan sendiri. Maksudnya kuota dari pemerintah kemarin ada ya. Kalau sekarang
belum ada lagi, jadi ya tunggu dari pemerintah aja. Tapi untuk sinyal bisa mengikuti proses pembelajaran secara daring. Kalau untuk tatap muka, walaupun tatap muka, mereka tetap tidak, karena dari kemarin awalnya sudah daring, sudah terbiasa memakai IP, jadi jangan kemudian lupa begitu tatap muka, IP-nya ditinggalkan. Jadi begitu mereka tatap muka pun tetap memakai IP, kayak ulangan harian masih pakai Google Form. Jadi masih digunakan IP. Disediakan sih dari sekolah kayak fasilitas laptop itu disediakan. Oh, berarti laptop disediakan untuk berapa siswa? Untuk semua? Bukan untuk semua. Jadi ketika ada pembelajaran ulangan harian. Kalau ada ulangan harian sediakan laptop. Ya. Berarti untuk fasilitas yang memang khusus, bukan untuk semua pembelajaran, tapi ketika pembelajaran yang penting, atau memang yang butuh laptop untuk melakukannya. Berarti sekarang sudah tatap muka sudah, berarti dua metode dipakai dalam pembelajaran. Dari dua metode yang Ibu sebutkan tadi ini, ada tatap muka, kemudian ada daring. Plus minus yang Ibu jumpai selama Ibu mengajar untuk tatap muka dan daring itu apa? Kalau saya pribadi sekarang lebih senangnya, ini kalau plus minus pasti ada. Jadi kita ngomong lebih senang aja. Kalau gurunya tuh, kalau saya apalagi dengan prinsip di awal tadi membuat anak lebih berkarakter, itu lebih cocok ke metode tatap muka. Karena jujur selama daring 1 tahun kemarin, karakter mereka luar biasa merosot. Dari yang di awal itu selalu saya tekankan untuk rasa peduli saja, peduli terhadap lingkungan, terus peduli terhadap guru, peduli terhadap teman, itu tak ada lagi. Jadi sekarang ya pokoknya saya daring saya sendiri, nggak peduli dengan teman lain, nggak peduli dengan yang di belakangnya. Ya intinya kalau saya bilang daring itu Google tuh tahu segalanya, tapi Google tidak mengajarkan karakter. Balik lagi kepada karakter. Karena memang ini berarti Ibu lebih senang kalau anak-anak untuk tatap muka gitu ya. Tapi kenapa kok masih ada yang memilih daring, atau memang dari sekolah ditentukan ini harus daring, ini harus tatap muka? Dari sekolah sebenarnya memberikan fasilitas dan tatap muka juga diberikan fasilitas, daring pun itu tergantung sama orang tuanya, karena dari awal sudah disebar survei dan angket. Jadi yang mau tatap muka ya ada prosedurnya, yang mau daring juga ada prosedurnya. Jadi tidak ketentuan dari sekolah atau dari pihak manapun, murni dari pihak orang tua dan siswa itu sendiri. Jumlah siswa yang daring dan yang ini Ibu, kalau jumlah tatap muka dari jumlah tadi ya persentasenya 60-40 gitu ya. Tapi akhirnya dari kemarin yang sudah dilaksanakan tatap muka itu agak membantu, karena anak-anak yang tatap muka ini menjadi perpanjang tangan gurunya kepada yang daring. Karena kita yang daring itu mereka tidak bisa menyerap karakter dengan baik. Jadi mereka hanya mengandalkan materi KIKD pun pakai KIKD darurat, jadi istilahnya diturunkan ininya. Jadi mereka hanya benar-benar materi itu didapat dari WhatsApp, Google Formulir, dari YouTube, dan itu perasaan saya tidak maksimal dan tidak ada contoh-contoh karakter. Kalau seandainya kalau anak daring ini kadang-kadang kan yang paling utama aja pembukaan dengan gurunya. Jadi ketika dia membuka percakapan dengan guru itu tak ada lagi salamnya, tak ada lagi perkenalan diri. Jadi main tanya-tanya aja, sementara gurunya nggak tahu ini siapa yang bertanya. Kan nggak semua siswanya kita save nomor ya. Jadi makanya dari situ aja akhirnya perasaan saya karakter anak itu turun. Harusnya di awal dia sudah memperkenalkan dirinya, walaupun mungkin itu bukan SMS yang pertama gitu. Tapi harusnya di setiap percakapan, kalau sudah di setiap percakapan tolong berikan nama kamu duluan, karena itu tadi guru nggak semua guru nyimpan nomor. Secara etikanya memang harus seperti itu ya, dia harus memperkenalkan dirinya, Ibu saya si A, si B, dan si C. Ya itu. Baik Bu, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, kan Ibu tadi bilang sudah 5 tahun nih di SMA 11. Dari rumah, kemudian harus berhenti di pelabuhan, nyebrang pulau. Ada nggak rasa bosan yang menghantui lah untuk di SMA 11 itu sendiri? Rasa bosan pasti ada, cuma masalahnya gini. Jadi saya begitu keluar dari rumah itu niatnya tidak hanya sekedar ngajar sebenarnya. Jadi
refreshing, bisa melihat laut, bisa melihat yang selama ini tidak bisa dilihat di Batam, itu terutama laut. Melihat air yang begitu tenangnya sudah membuat hati kita tenang. Belum lagi nanti anak-anak dengan segala tingkah laku mereka yang tidak bisa diprediksi dari rumah. Jadi apa yang mereka perbuat itu hal-hal kecil peduli tadi, hal-hal kecil kepedulian mereka terhadap guru itu membuat saya semakin rindu. Contohnya ketika pagi-pagi datang ada yang mengucapkan Assalamualaikum Bu, itu aja membuat hati saya sudah berbunga-bunga, menginginkan besoknya datang lagi dan lagi. Tapi kalau tidak ada anak ini menyapa gurunya di pagi hari, tidak ada nanti di akhir perjumpaan itu tidak ada ketemu lagi besok ya Bu, itu kayaknya mereka sudah tidak merindukan gurunya, itu rasa mau datang itu kayaknya jauh lagi. Malas ya. Malas tuh, bosan. Ya akhirnya lagi-lagi gengsi seorang guru itu saya turunkan dan memang harus dikasih tahu ke mereka. Karena anak seusia itu ternyata untuk mengatakan sampai jumpa nanti Bu itu kayaknya hal yang tabu gitu. Jadi tapi saya selalu memberitahu mereka, tolong katakan itu kepada setiap guru kamu, dan itu akan menjadi obat untuk kita datang lagi dan akhirnya tidak ada kata bosan untuk datang ke mereka. Dan kemudian untuk planning ke depannya, kalau untuk mau sekedar pindah tugas, untuk pindah tugas itu lebih terserah kepada pemerintah aja. Kalau untuk mutasi pribadi kayaknya jauh lah masih, karena belum terpikir karena itu tadi membuat mereka merindukan kita itu ternyata menjadi tantangan tersendiri daripada mereka benar-benar sudah merindukan gurunya. Tapi pada intinya karena sudah satu chemistry ya sebenarnya, sudah satu jiwa sebenarnya. Jadi apapun alasannya, mau jauh mau dekat, yang penting karena kita sudah dianggap seperti artis yang tidak dikenal di media. Oke, terakhir Ibu, untuk kesan dan pesan dulu lah, pesan Ibu khususnya untuk peserta didik atau anak-anak yang memang usianya sudah dewasa yang akan tamat ini apa? Untuk pesan saya sampaikan itu selalu kepada anak-anak ini, apalagi khususnya anak-anak kelas 12 ya, sebentar lagi dah tamat pembelajaran, hampir setengah pembelajaran kemarin dilalui melalui daring, dan sekarang mereka tiba-tiba nanti di bulan Maret mereka tamat. Itu kayaknya pendidikan karakter yang mereka terima itu takutnya tidak sampai ke mereka. Jadi yang mungkin kalau mereka nanti nonton ini, yang ingin saya sampaikan itu cuma satu, tolong peduli sama lingkungan, peduli sama teman, peduli sama guru. Itu tadi, menyapa guru itu menjadi obat paling mujarab untuk guru itu sendiri. Jadi itu aja sih, jadi sekedar menyapa di dunia maya, menyapa di dunia nyata, itu sebisa mungkin ya tolong dilakukan. Terus kemudian seorang guru itu dikatakan sukses, ini prinsip saya sendiri ya, seorang guru dikatakan sukses itu ketika siswa alumninya, jadi siswa yang sudah tamat itu tetap mengenal gurunya. Bukan berarti selesai sekolah selesai semua sampai di situ. Itu hubungannya. Itu perasaan saya menjadi gagal menjadi seorang guru karena ternyata saya tidak dikenal di hati mereka. Itu sedih banget saya. Makanya pesan saya, ketika kalian sudah tamat ya tetap ingatlah gurunya. Ketika sudah tamat aja harus ingat gurunya, apalagi yang belum tamat. Nah itu masalahnya. Tolong ingatlah gurunya. Itu aja sih. Tidak hanya dengan saya sih, kan guru banyak. Semua di sini kita ada seorang guru. Jadi apa salahnya sih kita memberikan ucapan terima kasih kepada guru-guru kita yang sampai sekarang pun saya bisa menjadi guru juga gara-gara guru-guru saya. Dan terakhir kesan Ibu selama mengajar di SMA 11, kesan yang memang tidak pernah Ibu lupakan sampai saat ini. Kesan yang tidak pernah saya lupakan, saya juga tidak malu untuk mengatakan terima kasih kepada siswa SMA Negeri 11 yang sudah alumni ataupun yang masih berada di SMA Negeri 11, karena mereka lah sekarang saya bisa menjadi seperti sekarang, dan karena guru-guru saya dululah saya juga bisa menjadi yang sekarang. Jadi dua hal ini tidak akan pernah saya lupakan. Guru-guru saya dari mulai saya TK sampai saya kuliah itu alhamdulillah masih 60% saya ingat, dan kemudian siswa-siswa saya yang mungkin sudah melupakan saya ingat lagi balik-balik gurunya. Jadi karena mereka juga lah saya sekarang menjadi lebih
bisa untuk menjadi diri sendiri, lebih sabar menghadapi mereka. Dan saya juga tidak segan untuk mengatakan maaf selama ini ibu mungkin belum bisa menjadi guru yang baik walaupun sudah berada di lingkungan yang sangat baik. Tapi bersama kalianlah kata maaf itu bisa akan terhapus dengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang diulang-ulang. Oke, terima kasih untuk Ibu Cahyatus. Hari ini sudah menemankan kita ngobrol, sudah menemani saya begitu banyak cerita yang sangat inspiratif, dan mudah-mudahan Ibu makin betah di sana, dapat menciptakan anak-anak yang lebih dan jauh berkarakter. Untuk teman obat, yang dapat kita simpulkan dari cerita kita hari ini adalah guru tidak hanya membuat siswa pintar, namun guru harus bisa membuat siswa lebih berkarakter. Terima kasih sudah menyaksikan obat dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG kita, ourteam_9. Jangan lupa untuk komen siapa nih guru-guru hebat selanjutnya akan menjadi teman ngobrol saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.